Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wal khair wa syarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menuntut ilmu walaupun dalam layar kaca, namun tidak mengurangi himmah kita atau semangat kita untuk menuntut ilmu. Bagaimana kabar semua adik-adikku sekalian? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan tak lupa jaga kesehatan, mencuci tangan, dan memakai masker. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diangkatnya wabah ini. Semoga agar kita dapat belajar dengan bertatap muka kembali seperti sedia kala. Alhamdulillah adik-adikku sekalian, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang puasa Ramadan. Kenapa sih kita diwajibkan untuk berpuasa? Nah, dalam Al-Quran dikatakan ya, surat Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyiyam, diwajibkan atas kamu semua berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, ini salah satu dasar atau dalil diwajibkannya kita berpuasa. Selain itu ada juga hadis Nabi Muhammad SAW bagaimana yang berbunyi qala Rasulullah SAW, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumu Ramadan wal hajjul bait. Nah, ini salah satu dasar hadis ya, hadis Nabi rawahu Bukhari Muslim, yang mana kita diwajibkannya berpuasa. Bunyal Islam ala khamsin, rukun Islam itu ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah, syahadat, wa iqamis shalah, salat, wa itaiz zakah, zakat, dan yang keempat wa shaumu Ramadan, puasa Ramadan, yang kelima wal hajjul bait, dan haji jika mampu ya, ke Baitullah jika mampu. Nah, lalu pengertian puasa. Puasa menurut bahasa menahan. Sedangkan menurut istilah yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari subuh sampai maghrib, atau dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, lalu ada syarat wajib puasa. Yang pertama yaitu Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Nah, ini salah satu syarat wajib puasa. Yang pertama Islam, seorang Islam harus wajib berpuasa. Lalu baligh, wajib berpuasa. Lalu berakal, maka diwajibkan untuk berpuasa. Ada selain syarat wajib puasa, ada juga syarat sah puasa. Yang pertama yaitu muslim muslimah. Yang kedua tidak haid atau nifas. Yang ketiga ya mumayyiz. Nah, apabila kita ingin diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama muslim muslimah, yang kedua mumayyiz, sudah mengenal ya baik atau buruknya segala hal sesuatu. Yang ketiga tidak haid atau nifas. Jadi seseorang yang haid, ini biasanya perempuan ya, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, selanjutnya ada namanya rukun puasa. Rukun puasa diantaranya itu yang pertama niat. Niat di malam hari ketika keesokan kita harinya berpuasa, diwajibkan untuk niat. Bagaimana lafaznya? Ya, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Berikut niat pada malam hari ya, untuk satu hari malamnya niat, esoknya puasa. Besoknya begitu ya seterusnya, malamnya niat, esoknya puasa. Lalu untuk menjaga-jaga atau berhati-hati apabila kita lupa, ada niat 1 bulan penuh. Bagaimana lafaznya? Nawaitu shauma syahri Ramadan kullihi fardhulillahi ta'ala. Itu salah satu niat 1 bulan full. Rukun puasa selanjutnya yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa.
Apa sih memang yang membatalkan puasa? Nah, yang membatalkan puasa itu banyak ya. Di antaranya yaitu pasti makan dan minum. Tidak boleh ya makan dan minum di siang hari. Yang kedua, berenang. Kenapa berenang tidak boleh? Karena akan masuknya air ke dalam anggota tubuh kita. Melalui mana? Melalui lubang-lubang yang ada di tubuh kita. Lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut. Nah, makanya tidak boleh berenang di siang hari. Lalu berniat untuk berbuka, melihat makanan atau minuman yang menggiurkan, lalu kita memandanginya untuk berniat berbuka, tidak boleh ya, karena itu membatalkan puasa. Lalu wanita yang haid, ketika berpuasa wanita haid di siang hari, maka puasanya batal, maka boleh untuk berbuka. Nah, itu berikut yang membatalkan puasa. Masih banyak yang lainnya, seperti muntah dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Lalu ada yang namanya sunnah-sunnah berpuasa. Banyak sekali ya sunnah berpuasa, diantaranya yaitu bersedekah. Nah, yang kedua yaitu ya membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Selanjutnya apa? Tidur. Tidurnya puasa ibadah. An-naumu shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa ibadah. Tidurnya bagaimana? Tidur yang secukupnya. Tidak tidur pagi-pagi lalu sorenya bangun lalu berbuka. Nah, itu tidak boleh. Karena tidur enak namanya. Kalau tidur secukupnya itu tidur di siang hari ya secukupnya. Jangan melupakan sunnah-sunnah puasa dan juga jangan meninggalkan kewajiban-kewajiban berpuasa. Tidak boleh apabila meninggalkan kewajiban berpuasa seperti tidak sholat ketika berpuasa, itu puasanya tidak sah ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sunnah berpuasa yaitu berzikir, lalu membantu orang lain seperti membantu orang tua, terus membantu tetangga. Selanjutnya sunnah berpuasa yaitu ya menuntut ilmu, itu salah satu sunnah-sunnah puasa, dan banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya kenapa keutamaan berpuasa. Keutamaan puasa itu banyak, karena Allah kasih 10 hari pertama bulan puasa itu kasih rahmat. Nah, cucuran rahmat diturunkan oleh Allah 10 hari orang yang berpuasa. Lalu 10 hari orang yang berpuasa, 10 hari kedua orang yang berpuasa itu akan diberikan maghfirah atau ampunan. Maka kita banyak-banyak ampun di 10 hari kedua ya. Lalu 10 hari terakhir yaitu akan dijauhkannya dari api neraka. Kenapa sangat besar ganjarannya ya? Karena 10 akhir ini banyak orang-orang yang meninggalkan puasa karena sudah merasa bosan, lelah, letih dan lain sebagainya. Itu tidak patut ditiru ya, karena menyesatkan. 10 hari terakhir sangat besar ganjarannya untuk berpuasa, yaitu dijauhkan dari api neraka. Atau juga bisa dengan i'tikaf di masjid ya. Mungkin materinya ini saja yang dapat bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma